Pedang ini bernama kekayaan, menguasai harta dunia. Pemilik pedang ini akan kaya raya. 15 tahun kemudian, lumbungmu akan penuh. Kembalikan pedang ini dan setengah harta keturunanmu. Pedang ini bernama takdir, menguasai hidup dan mati. Pemiliknya bisa memperpanjang umur, memulihkan yang mati. 15 tahun kemudian, takdirnya takkan mati. Kembalikan pedang ini, nyawa demi nyawa. Kalau mau rakyat Hanagara hidup, kau mati menggantikan mereka. Pedang ini bernama kasih, menguasai jodoh dan takdir. Pemiliknya akan bertemu jodohnya, keturunannya berlanjut. 15 tahun kemudian, utang cinta terbayar. Kembalikan pedang ini. Tuan, saya... Kau bilang mau dunia ini milik Ratna. Ambismu terlalu besar. Tak ada pedang untukmu di sini. Pergilah. Akhirnya, kita sampai di hari ini. 3 tahun lalu, Raja terdahulu wafat. 4 negeri mengira negeri selatan akan hancur. Siapa sangka, Putri Agung sendiri yang menopang negara. Sekarang harusnya panggil Yang Mulia. Hei, bukan cuma omong doang. Di 4 negeri, negeri selatan kita yang paling aman. Maharani, jasanya tiada tara. Katanya, urusan utama setelah naik tahta adalah memilih suami Maharani. Lihat saja Bagasan juara di belakang Maharani. Dialah orang terpercaya yang dipromosikan Maharani sendiri. Bukan cuma orang terpercaya. Siapa lagi di istana yang selalu temani Maharani siang malam? Pasangan serasi, jodoh dari langit. Arif, takdirmu bintang malapetaka. Hanya wanita takdir burung Garuda yang bisa menyelamatkanmu. 15 tahun lalu, Ratna Prabawa dari Yudapura Selatan meminjamkan pedang dariku. Cucunya memiliki takdir burung Garuda. Ayah, harus dipenuhi utang ini. Boleh tidak, tapi kalau tidak pergi, saat tanda kutukanmu hancur, itu saat jiwamu musnah. Tak ada yang menguburkanmu, tak ada makam dan nisan. Garis keturunan penebus pedang Pratama akan terputus di tanganmu. 1000 tahun penebusan pedang, itu janji dan keyakinan. Kamu pilih sendiri. Memang cantik juga. Berlutut. Utang keluarga Ratna pada keluarga Pratama saatnya dibayar. Kau bilang negeri selatan utang pada keluarga Pratama. Utangnya apa? Pernikahan. Lancang. Siapa kau? Beraninya menghina Yang Mulia di Balaidu. Pernikahan. Aku baru naik tahta setengah hari. Sudah ada yang datang menuntut pernikahan. Memang pintar memilih waktu. Alisnya tajam seperti pedang. Matanya terlihat berkuasa. Tak seperti para menteri yang tunduk. Lebih seperti burung liar dari gunung. Aku tanya kau, apa jabatanmu? Dari mana asal-usulmu? Berapa harta kau? Tanpa jabatan, asal-usul dari Gunung Lestari. Hartamu. Kalau begitu, kau hanya rakyat jelata. Berani membahas pernikahan denganku. 15 tahun lalu, kakekmu belum menjadi raja. Saat dia berlutut di depan gerbang keluarga Pratama meminta pedang, dia hanya pemberontak terjebak di kota terasing, takut setiap hari. Atau seekor anjing miskin yang terdesap. Kekayaan dan wilayahmu saat ini, itu semua didapat kakekmu dengan sujud-sujud di depan ayahku. Lancang. Tenanglah Yang Mulia, Tuan Muda. Anda bilang raja terdahulu berjanji dengan ayah Anda. Mohon sebutkan, pedang apa yang dititipkan? Janji apa yang dibuat? Ada saksi? Ada bukti? Kamu siap? Hamba Bagas Wicaksana, yang diberi kepercayaan oleh Yang Mulia, dan menjadi juara agung baru. Aku tak pernah dengar namamu. Dengan statusmu, kau tak berhak ikut campur urusan pribadi, keluarga Pratama dan keluarga Ratna. Apa katamu? Cukup. Bagas adalah pejabat tercinta. Sedangkan kau, aku tak pernah dengar tentang penebus pedang. Benar, kami tak pernah mendengarnya. Negeri Selatan bisa sehebat ini karena Yang Mulia bekerja keras bersama para menteri. Apa hubungannya dengan penebus pedang? Apa hubungannya dengan penebus pedang sialan itu? Ulangi. Penebus pedang sialan. Aku suruh kau bicara, kau malah bicara. Arif Pratama. Ayah, kau ajarkan aku tentang penebusan pedang, janji, dan penagihan utang.
Tapi kau tak pernah ajarkan apa harus bertahan kalau dibilang sialan. Pengawal istana, tangkap si lancang ini. Tunggu. Aku punya bukti. Buktinya apa? Musim dingin itu, kakekmu berlutut di depan rumahku 1 jam demi meminjam pedang ayahku. Mohon Pak Pratama, pinjamkan pedangnya. Mohon Pak Pratama, pinjamkan pedangnya. Kenapa harus begini? Pak Pratama, jika tidak meminjamkan pedangnya, saya tak akan bangun. Mohon Pak Pratama, pinjamkan pedangnya. Baik, aku akan meminjamkannya. Tapi ada syarat. Pak Pratama, silahkan. Cucumu harus tunangan dengan putraku. Setuju? Saya setuju. Pedang ini bernama kekuasaan, menguasai takdir raja. Yang memilikinya bisa menguasai segala penjuru, menetapkan negara, dan memerintah rakyat. 15 tahun lagi, jika negeri sudah stabil, kembalikan pedang ini. Saat cucumu naik tahta, putraku akan menikahinya. Terima kasih Pak Pratama. Terima kasih Pak Pratama. Aku masih kecil saat itu, tapi aku dengar jelas. Suara sujud kakekmu keras sekali, menggema. Itu tak mungkin bohong. Di depan rumah Pratama, bekasnya masih ada. Saat hujan, noda darahnya masih kelihatan. Kamu mau lihat sendiri? Lihat betapa hina kakekmu dulu. Arif Pratama, lancang. Beraninya kau menghina kakekku. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Titah, perjodohan raja terdahulu yang mulia. Kalian terima atau tidak? Utang pedang tak lunas, negara akan runtuh. Ini kutukan pada negara. Lancang, raja terdahulu sang bijak, membangun negeri selatan 15 tahun. Siapa kau? Berani-beraninya menghina raja terdahulu. Dengan bersujud memohon, si penyihir ini hanya menciptakan kepanikan. Niatnya seharusnya dihukum mati. Kenapa buru-buru? Ini bukan untuk negara milikmu. Cukup, kakekku bukan untuk kau hina. Menghina raja terdahulu di hadapan. Berani-beraninya bicara durhaka. Teret dia keluar, hukum mati saksama. Ratna Maharani, kau tak percaya pada penebus pedang Pratama. Lalu kenapa kau sembunyikan pedang kekuasaan di balik papan nama? Kau bicara apa? Pedang kekuasaan apa? Aku tak pernah lihat pedang kekuasaan itu. Lihat. Ratna, cerita tentang penebus pedang yang kakek ceritakan, apa kau masih ingat? Ratna masih ingat. Kakek, jangan bicara lagi. Baiklah, kalau kau ingat. Pedang kekuasaan itu tersembunyi di balik papan nama balai. Ingat, jika nanti ada yang datang mengambilnya, kau harus menepati janji perjodohan. Jangan mengabaikannya. Kalau tidak... Kakek. Kakek, utang pedangmu dulu sungguh memalukan. Untuk reputasi negeri selatan, biar Ratna memutuskan kali ini. Ini tak boleh kuakui. Konyol, aku tak pernah dengar pedang kekuasaan. Benar-benar atau tidak? Buka papan itu. Buka papan? Aku harus buka papan ini. Kenapa? Yang mulia tak berani? Kalau begitu, biar aku ambil sendiri. Pedang, datang. Ini ilmu sihir. Pedang itu terbang sendiri. Siapa lagi yang ragu pedang kekuasaan ini? Ratna Maharani, 15 tahun lalu, sejak kakekmu menebus pedang ini dari keluarga Pratama, nyawa penebus pedang Pratama terikat erat dengan keluarga Ratna dan nasib negeri selatan. Kalau kau ingkar janji, akibatnya tak terbayangkan. Tak terbayangkan. Tuan Muda Pratama memang hebat. Apa kalian pernah dengar? Negara mana yang makmur karena sebuah pedang rongso? Kau tak pernah dengar karena kau payah. Panjang rambut, picik pengetahuan. Betul-betul nggak tahu caramu menjadi juara agung. Jangan-jangan ada kolusi. Kau, Arif Pratama, aku adalah penguasa yang ditakdirkan. Wanita pertama sepanjang sejarah yang naik tahta. Kau, penebus pedang rendahan, tak mungkin mengancamku. Kekuatan negeri selatan sekarang ini. Aku, raja terdahulu, dan seluruh pejabat bangsa yang ciptakan. Tidak ada hubungannya dengan penebus pedang Pratama.
Bagus tak ada hubungan. Ternyata keluarga Ratna tak tahu balas budi. Ratna Maharani, perjanjian yang dibuat kakekmu sendiri saat berlutut di depan rumah Pratama, kau akan ingkari. Arif Pratama, omongmu tadi itu hanya sihir, pembohong, dan korupsi pedang raja terdahulu untuk menipu rakyat. Tak ada perjanjian yang diingkari. Negeri Selatan dan keluarga Pratama tak pernah punya perjanjian. Aku, Ratna Maharani, seumur hidupku tak akan pernah ada hubungan denganmu. Bagus, seumur hidup. Yang ikat harus yang buka. Kalau mau ingkari, lakukan sendiri. Lepaskan kontrak dengan darah. Berani? Kenapa tak? Kontrak ini aku hancurkan. Lalu kenapa? Sudah ingkar janji. Tanggung akibatnya. Oh ya? Tapi aku tak lihat akibat yang kau sebut. Sepertinya kau cuma penipu. Akibatnya tak terbayangkan. Wah, fenomena langit. Hamba hidup 67 tahun tak pernah lihat ini. Raja terdahulu, rohnya ada. Ini peringatan. Ratna Maharani, perjanjiannya hancur. Mulai sekarang, nasib negeri Selatan dan keluarga Ayu tak ada hubungannya lagi dengan Arif Pratama. Klan penebus pedang bersumpah 1000 tahun. Selama 1000 tahun, banyak yang berjanji. Tapi merusaknya, kau yang pertama. Tersesatnya takbir 1000 tahun. Rasakan pelan-pelan. Apa maksudmu? Jelaskan apa maksudmu. Berarti harfiahnya. Berhenti! Kamu pikir balairung utama ini apa? Kau pikir aku siapa? Bisa datang dan pergi sesukamu. Kau menghina raja terdahulu, menyembunyikan pedang, memalsukan firman, dan kau belum dihukum. Yang Mulia bijaksana. Dia pakai sihir di Balairung, menghina raja terdahulu, dan membujuk Yang Mulia dengan fitnah. Dan saat akan mati masih berani membantah. Hamba mohon Yang Mulia menghukum mati si jahat ini demi keadilan. Hamba setuju. Jika dia tak dihukum mati, keadilan tak ada. Hamba mohon Yang Mulia menghukum mati si jahat ini. Pengawal. Baik, benar-benar untuk menghibur roh raja terdahulu. Hanya dengan sampah-sampah ini. Hentikan. Itu pendekar pedang Pratama. Kok pendekar pedang menyerangku? Kelihatannya kau mau jadi raja negara hancur lebih awal. Jangan, tidak, mustahil. Ratna Maharani, hari-harimu tak lama lagi. Nikmati saja. Tadi itu apa? Pendekar pedang? Benar. Itu pendekar pedang Pratama. Orang itu, dia benar-benar memiliki kontrak penebusan pedang 1000 tahun. Dan aura pedang melindunginya. Dia benar. Cukup. Apa pendekar pedang? Apa penebusan pedang? Itu hanya sulap murahan, trik pasar. Kalian terpelajar, masih saja takut dengan trik seorang pesulap? Yang Mulia bijak. Tadi itu hanya trik mata.
Hamba pernah melihat pengusir ular dan penyihir. Semua hanya menggunakan obat bius dan kawat. Si Arif itu memakai cara rendahan itu. Arif Pratama menyesatkan rakyat. Kejahatannya parah. Perkenankan titahku, buru Arif sang penebus pedang, hidup atau mati. Para menteri, ada laporan dari seluruh negeri. Lapor Yang Mulia, perdagangan di 3 wilayah utama lancar. Perdagangan bebas berjalan lancar. Jalur perahu di Kabupaten Selatan normal. Dan perampok kecil di Barat Raya telah diberantas. Segala wilayah aman, negara damai, tidak ada laporan bahaya. Kan ku bilang, si Pratama itu hanya memancing perhatian. Apa-apaan cuma takdir negara. 2 hari berlalu, masih saja aman kan? Berkat raja terdahulu, negeri agung selatan kita tetap kokoh. Menghasut seperti itu harus dihukum mati untuk merendahkan amanah rakyat. Hamba mohon izin memimpin pengawal istana untuk menangkap Arif Pratama dan bawa ke hadapan yang. Tidak terjadi apa-apa. Tak ada kehancuran negara. Tak ada pembalikan takdir. Sudah 2 hari, tetaplah damai. Aku tidak salah, hampir tertipu oleh bajingan itu. Disetujui, segera tangkap Arif Pratama. Laporan darurat. Pasukan Barat Raya, Wiratama, dan Hanagara Selatan 600.000 sudah di gerbang utama barat. 600.000. Pasukan gerbang utama barat kita tak sampai 80.000. Lapor. Upah tentara 3 provinsi barat dirampok, pengawal tewas, 600.000 tael perak hilang semua. 600.000 tael, itu upah tentara 3 tahun untuk Barat Jaya. Ada lagi. Lapor. Prabu Cakra dan 17 pejabat dari negeri perdana kabur semalam. Alamatnya tak diketahui. Prabu Cakra, menteri senior, kok bisa kabur? Habislah, negeri selatan tamat. Pengkhianat! Hamba mohon izin untuk memburu mereka. Kok bisa begini? Tentara musuh mendekat, dana militer direbut, dan Perdana Menteri menderita. Yang Mulia, apa yang Arif Pratama bilang itu benar? Hutang pedang tak lunas, tahta runtuh. Baru 2 hari, cuma 2 hari. Apa ini karena kami melanggar perjanjian dengan penebus pedang? Balasannya datang. Pendekar pedang Pratama muncul. Itu bukan sihir. Itu balasan. Diam. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Negeri selatan ini didapatkan kakekku dengan perjuangan. Dibayar nyawa ayah Anda, tidak ada hubungannya dengan si penebus pedang. Konyol, Anda semua terpelajar. Apa akan digegerkan oleh omong kosong seorang peramal? Apapun penebus pedang, apapun balasan perjanjian, semua itu kebohongan Arif Pratama karena mengincar keindahan Yang Mulia dan tahta negeri selatan. Ini musuh yang mengeksploitasi kelemahan. Ada pengkhianat di dalam. Apa hubungannya dengan penebus pedang? Bagas benar. Sampaikan titahku. Siapapun yang berani sebut penebus pedang, mati dihukum. Laporan darurat. Bilang. Wilayah Sungai, tanggulnya roboh. Banjir menghancurkan 3.000 rumah, membanjiri 20.000 hektar sawah. Bupati Sungai mohon bantuan cepat dari istana. Warganya, mereka selamat. Untungnya, Bupati Sungai mendapat laporan hujan sehari lebih awal dan mengorganisir evakuasi warga semalaman. Warga aman, tapi panen musim gugur tahun ini hancur. Nyara puluh hektar sawah. Wilayah Sungai butuh 3 tahun untuk pulih. Wilayah Sungai Gudang Gandum Negeri Selatan, kas negara akan kosong. Wilayah sungai terendam, semua pangan hilang. 3 negeri menyerbu, 600.000 pasukan. Tamatlah, negeri selatan tamat. Berdasarkan waktunya, tahta negeri selatan mulai membalas. Sekarang, aku harus ke Wiratama, Barat Timur, dan Hanagara Selatan untuk menebus 3 pedang tersisa. Tuan muda, Ada apa? di luar banyak prajurit. Mereka mengelilingi kedai. Katanya ada titah untuk menangkap tuan. Ratna Maharani, sumpah sudah hancur. Aku tak ada urusan lagi dengan keluarga Ratna dan negeri selatan. Kau pamerkan kekuatan ini, mau apa? Si jahat, kau pakai sihir apa pada negeri selatan? Sihir. 3 negeri menyerang, uang tentara dirampok. Prabu Cakra melarikan diri, tanggul sungai roboh. Baru 2 hari, 2 hari. Apa kamu yang melakukannya? Apa kamu pakai sihir hitam untuk mengguncang negara? Ratna Maharani, sudah kubilang, kutukan 1000 tahun akan kembali padamu. Rasakanlah. Kau, ini baru permulaan. Hentikan,
Arif Pratama, hentikan sekarang. Akan kuingkari nyawamu. Engkau ampuni nyawaku. Hanya dengan pasukan sampah sepertimu. Lanca! Kalau kau punya waktu untuk cari masalah denganku, lebih baik pikirkan bagaimana menghadapi kutukan negara berikutnya. Kutukan apa? Jelaskan padaku. Yang mulia, dia membohongi rakyat. Dia akan menjadi ancaman besar. Arif Pratama, kau merusak negara, mengguncang dasar negara, pantas mati. Hamba mohon yang mulia mengerahkan pasukan besar untuk menangkap si jahat ini dan penggal dia di depan umum untuk menegakkan keadilan. Baik. Kau... Bagas Wicaksana. Arif Pratama, kau berani menyentuh orangku. Aku sudah melakukannya. Kau mau apa? Pengawal istana, tangkap penjahat ini. Bunuh tanpa ampun. Bunuh! Lapor Yang Mulia, Putri Ayu dari Barat Raya telah di luar kota. Putri Ayu. Putrinya Ayu Ceria. Keluarga yang meminjam pedang kasih dulu, waktunya membayar utang. Putri Ayu, kok dia kesini? Katanya Putri Ayu cantiknya tiada tara, terkenal di seluruh 4 negeri. Bukan cuma cantik, Barat Raya sangat kaya. Keluarga Ayu turun-temurun urus jalur rempah dan kuda. Perbendaharaannya lebih tebal dari negeri selatan. Putri ini kesayangan Raja Barat Raya. Katanya, para bangsawan penikahinya antri dari kota Barat Raya sampai kota Agung. Putri Ayu, dia mau apa? Pantas saja, pantas banyak bangsawan yang mau melamarmu. Ya, Lan, cantik banget. Saya Putri Ayu dari Barat Raya. Salam hormat, Yang Mulia. Bangunlah. Putri datang dari jauh. Ada apa? Saya datang hari ini bukan untuk apa-apa, melainkan untuk satu orang. Siapa? Saya Putri Ayu dari Barat Raya, memohon agar Arif sang penebus pedang menjadi pangeran pendamping di Barat Raya. Pangeran pendamping? Putri Barat Raya mau jadikan Susilo itu pangeran pendamping. Apaan? Barat Raya mau jadikan Arif pangeran pendamping? Benar. Putri mungkin salah. Dia cuma pendusta, pembohong. Siapa Arif Pratama? Bukan Yang Mulia yang tentukan. Tuan Pratama, Ayu mohon, mari ikut Ayu ke Barat Raya. Berhenti. Berhenti, Putri Ayu. Ini negeri selatan, bukan Barat Raya. Kau pikir ibu kotaku bisa kau datang dan pergi sesukamu? Yang Mulia Maharani, jangan terlalu serius. Ayu hanya mau menjemput seseorang. Menjemput orang? Dia buronanku. Kau mau bawa dia pergi? Buronan. Yang Mulia Maharani, daripada mengeluh di sini, lebih baik pikirkan bagaimana menghadapi 600.000 pasukan di gerbang utama barat. Hari ini, Ayu akan membawa Tuan Pratama pergi. Kalau ada yang berani melukainya sedikit pun, 200.000 pasukan Barat Raya di gerbang utama barat akan segera menyerbu. Akhirnya, negeri ini akan hancur dan keluarga Ratna akan musnah. 200.000 pasukan Barat Raya. Kau mengancamku? Mengancamku dengan nasib seluruh negeri selatan? Benar, aku mengancammu bocah polos. Terus kenapa? Tuan Pratama, silakan. Yang Mulia Maharani, masa depan keluarga Ratna sudah tidak lama lagi. Terima kasih sudah memberikannya untukku. Kereta Agung, berangkat. Yang Mulia, jangan biarkan mereka pergi begitu saja. Lalu apa yang kau mau? Kirim pasukan membunuh mereka? Pasukan Barat Raya di gerbang utama barat. Kau Bagas Wicaksana yang akan menghadapinya. Arif Pratama, Putri Ayu, kalian harus membayar perbuatan hari ini. Bagaimana Putri tahu aku di ibu kota selatan? Penebus Pedan Pratama muncul di Balairum Utama Selatan. Bijak tampil, perjanjian yang meledak. Hal sebesar ini sudah tersebar di 4 negeri. Apalagi, Barat Raya punya 17 mata-mata di ibu kota selatan. Putri sungguh jujur. Aku tak berani menyembunyikan apapun dari Tuan Pratama.
Pedang kasih. Benar, pedang kasih. 15 tahun lalu, ayahku pinjam pedang ini dari keluarga Pratama. Sejak itu dia menguasai Barat Raya, menyatukan seluruh wilayahnya. Sekarang Barat Raya makmur, rakyatnya bahagia. Saya kesini untuk kembali mengembalikan pedang, dan yang kedua. Pedangnya kukabulkan. Penebus pedang dan keluarga Ayu, kita sudah bersih. Belum bersih. Apa maksudmu? Apa Tuan mengira ucapan saya ingin menjadikan Tuan Pangeran pendamping itu hanya kosong? Saya tulus sekali, dan bersedia mengabdi sepenuh hati pada Tuan seumur hidup, hanya demi Tuan datang ke Barat Raya. Kenapa? Apa Tuan merasa saya tidak cantik? Bukan, Jadi Tuan merasa saya tidak pantas untukmu? putri itu sempurna. Saya yang tidak pantas untuk putri. Lalu kenapa Tuan menolak? Tuan, saya bukan Maharani Ratna. Maharani takkan berkhianat, takkan lupa budi. Saya tahu, kemewahan keluarga Ayu dan kedamaian Barat Raya, semua berkat penebus pedang Pratama. Demi kelangsungan Barat Raya dan rakyatnya, saya rela. Putri. Niat baik putri saya hargai. Tapi nyawaku sudah tidak lama lagi. Saya bukan jodoh putri. Hidupmu tak lama lagi. Nyawaku terikat dengan Ratna Maharani yang memiliki takdir burung Garuda. 3 pedang memutuskan budi dan juga nyawaku. Saat seluruh tubuhku retak, saat itulah aku akan musnah. Tuan, saya dan Maharani Ratna Maharani sebenarnya lahir pada hari yang sama. Apa? Bukan hanya hari yang sama, tetapi juga saat yang sama. Detik yang sama. Tepat sepersis. Kamu juga punya takdir burung Garuda? Arif, kau berputra bintang malapetaka. Hanya wanita dengan takdir burung Garuda yang bisa mengalahkannya. Takdir burung Garuda muncul sekali seabad. Saat muncul, pasti akan menjadi raja. 15 tahun lalu, Ratna Prabawa dari Yudapura Selatan meminjam pedang dariku. Cucu perempuannya memiliki takdir burung Garuda. Ayu tahu takdirnya sejak 15 tahun lalu. Dan juga tahu ada seorang penebus pedang yang butuh takdirnya untuk bertahan hidup. Selama ini, Ayu selalu menunggu Tuan datang menagih utang dan mencari Ayu. Dia menungguku. Dia selalu menungguku. Bagus. Benar-benar titik terang di ujung terowongan. Putri, jika tulus, Arif Pratama tak akan mengecewakanmu. Tuan, Tapi sebelum ke Barat Raya, aku harus ke 2 tempat dulu. Di mana? Wiratama, Hanagara Selatan. Mengambil kembali 2 pedang yang tersisa, pedang takdir dan pedang kekayaan. Ayu ikut Tuan. Kemanapun Tuan pergi, Ayu ikut. Bagus. Yang mulia, utusan Wiratama dan Hanagara Selatan sudah di luar gerbang istana, meminta menghadap yang mulia. Wiratama, Hanagara Selatan. 3 negeri menyatu, 600.000 pasukan menyerbu. Sekarang malah mengirim utusan. Maksudnya tidak jelas yang mulia. Hati-hati. Panggil. Utusan Wiratama menghadap Maharani. Utusan Hanagara Selatan menghadap Maharani. Bangunlah. Kalian datang dari jauh. Ada urusan apa? Untuk mencari seseorang penebus pedang. Arif Pratama. Penebus pedang lagi? Kok ada di mana-mana? Kalian cari Arif Pratama. Ada urusan apa? 15 tahun lalu, Wiratama Utama pinjam pedang dari keluarga Pratama. Sekarang waktunya sudah habis. Tuanku menyuruhku mengundang penebus pedang ke Wiratama untuk menagihnya. Hal yang sama dengan Handoko Prakoso dari Hanagara Selatan. Pinjam pedang 15 tahun lalu, sekarang saatnya membayarnya. 15 tahun lalu, 4 pedang. Kekuasaan, kekayaan, takdir, dan kasih. Maksud kalian, yang pinjam pedang dari keluarga Pratama, bukan hanya keluarga Ratna. Dulu 4 keluarga datang ke keluarga Pratama. 4 pedang dari Pratama. Siapa yang tidak tahu? Pendiri negeri selatan, kakekmu Ratna Prabawa, berlutut dan sujud di depan gerbang Pratama meminta pedang. Ditolak masih saja tak mau pergi. Penebus pedang Pratama yang begitu berbakti, merasa kasihan, baru meminjamkan pedang kekuasaan. Kalau tidak, mana mungkin keluarga Ratna punya tahta sekarang? Katanya benar. Semua benar. Arif Pratama yang sederhana itu ternyata benar. Yang mulia Maharani belum pernah bertemu penebus pedang. Mereka tidak boleh tahu. Mereka tidak boleh tahu kemana Arif Pratama. Kalau tidak, kalau Wiratama dan Hanagara Selatan bersekutu dengan Barat Raya, negeri selatan akan tamat. Arif Pratama meninggalkan ibu kota selatan kemarin. Kemanapun tak tahu. Apakah tahu kemana? Tak tahu. Kalau begitu, kami permisi. Jika yang mulia Maharani tahu kemana Arif Pratama, harap beritahu kedua negara. Kami permisi.
Yang Mulia, ternyata Arif Pratama benar. 4 pedang, 4 klan menebus. Jadi, semua bencana negara selatan, serangan 3 negeri, uang gaji tentara dirampok, negeri perdana memberontak, dan wilayah sungai meluap. Semua karena Yang Mulia melanggar janji dengan penebus pedang. Diam! Awalnya kalian yang bilang Arif Pratama penyihir. Sekarang malah menyalahkan beta. hamba tak berani. Kami juga tertipu oleh Arif Pratama. Siapa sangka katanya benar. Tertipu. Seingat beta, Bagas bilang dia pesulap. Dan kalian semua setuju begitu saja. Yang Mulia, harap tenang. Saling menyalahkan tak ada gunanya. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Arif Pratama. Ngapain cari dia? Suruh dia kembalikan pedang kekuasaan ke selatan. Yang Mulia, pedang kekuasaan ada di tangan Arif Pratama. Pedang itu terkait dengan nasib negara selatan. Jika pedang kekuasaan kembali, mungkin semua bencana bisa berhenti. Ambil kembali pedang kekuasaan. Hamba rela membebaskan Yang Mulia. Hamba rela berkorban. Dari semua pejabat, hanya Bagas yang beta percaya. Turunkan titah beta. Semua wilayah, halangi Arif Pratama dan Putri Ayu. Jika hidup, tangkap orangnya. Jika mati, bawa mayatnya. Ya, titisan. Yang Mulia memanggil hamba. Ada perintah apa? Tadi kau bilang, suruh aku menghalangi Arif Pratama. Tapi kalau sudah dihalangi, apa dia mau kembalikan pedang kekuasaan? Menurut hamba, dia tidak akan. Lalu kenapa kau suruh aku menghalanginya? Hamba ingin berkata sesuatu. Tidak tahu seharusnya atau tidak. Bicara. Yang Mulia, hamba tak menyangka seorang penebus pedang seperti Arif Pratama bisa membuat masalah sebesar ini. Iya, aku juga tak sangka. Tapi sekarang, apapun sudah terlambat. Yang terpenting sekarang adalah merebut kembali pedang kekuasaan itu. Kalau tidak, bencana alam dan bencana manusia di negeri selatan takkan berhenti. Aku tahu, dia benci aku sampai ke tulang. Mana mungkin dia mau membantu negeri selatan? Yang Mulia benar. Karena dia tak mau bantu negeri selatan, kita pastikan negara lain juga tak bisa mendapatkannya. Apa maksudmu? Yang Mulia, sekarang negeri selatan melanggar perjanjian. Bencana merajalela. Tapi bagaimana dengan Wiratama, Barat Raya, dan Selatan Damai? Mereka masih aman. Kalau nanti Barat Raya dapat Arif Pratama, Wiratama dan Hanagara Selatan juga mengembalikan pedang. Hanya negeri selatan yang terpuruk. Diserang serentak oleh 3 negara itu, Yang Mulia. Apa negeri selatan masih bisa selamat? Kau, maksudmu... Daripada hanya satu pihak yang untung, lebih baik semua menderita. Kau mau aku bunuh Arif Pratama? Yang Mulia bijak. Kau gila? Bunuh Arif Pratama? Kau bisa kalahkan dia? Kau lupa kau pernah dihajar dia sampai seperti anjing mati. Yang Mulia, pikirkanlah. Jika Arif Pratama tak dibunuh, nanti Barat Raya, Wiratama, dan Selatan Damai akan aman. Hanya negeri selatan yang akan terpuruk. Saat itu ketiga negara menyerang, berapa lama negeri selatan bisa bertahan? Yang Mulia, apa Anda mau melihat negeri ini runtuh di tangan Anda sendiri? Menurutmu, apa harus dilakukan? Hamba sudah mengerahkan 3.000 pengawal istana. Mereka bergegas dengan jalur pendek untuk menyergap kereta Arif Pratama dan Putri Ayu. Di jalan raya lebih lambat, orang kita pasti bisa menyusul dalam 3 hari. Lalu? Bunuh. Tuan Pratama, selama berjalan bareng, Ayu banyak belajar. Tuan Pratama sangat berwawasan luas, segala ilmu mudah dituju. Ayu dulu merasa sudah cukup berilmu, tapi setelah bertemu Tuan, baru tahu betapa sebatasnya pengetahuanku. Anda terlalu memuji Putri. Justru Putri, bukan hanya cantiknya yang luar biasa, wawasannya juga luas. Soal budaya dan jalur perdagangan rempah, Putri mengatakannya dengan sangat fasih. Tuan memuji Ayu. Benar. Tadi Tuan bilang cantiknya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Maharani Ratna, siapa yang lebih cantik? Putri cemburu ya. Ayu hanya sedikit khawatir. Khawatir apa? Tuan awalnya mencari Maharani Ratna. Ayu takut Tuan masih belum bisa melupakan dia. Putri, Ada apa ini? Berhenti! Berhenti semua! Putri Ayu, saya ditugaskan menangkap buronan Arif Pratama. Kenakanlah diri dan minggil. Beraninya kalian sentuh orangku. Aku putri dari Barat Raya. Putri, lalu kenapa? Ini negeri selatan. Membunuh beberapa orang bukan apa-apa. Kalian. Putri, pergi. Tuan, cepat pergi. Ayu akan halangi mereka. Aku putri Barat Raya. Mereka tak akan berani membunuhku. Ratna Maharani, tak sabar mati ya. Tuan, cepat pergi. Dimanapun Tuan berada, Ayu pasti akan mencarimu. Cepat pergi. Tidak perlu. Tuan? Di dunia ini, belum ada yang bisa membuatku, Arif Pratama, kabur.
pedang. Pedangnya terbang sendiri. Sialan, ini sihir apa? Monster apa ini? Lari! Nanti terlambat! Ini kekuatan penebus pedang. Ampuni saya, Tuan Muda. Saya hanya ikut perintah. Perintah siapa? Itu Bagas Wicaksana, juara agung. Bagaimana Ratna Maharani? Yang mulia, saya juga tidak tahu. Perintah Bagas Wicaksana membawa 3.000 pengawal istana untuk ambus, hidup atau mati. Saya hanya ikut perintah. Sungguh hanya ikut perintah. Kembali dan beritahu Ratna Maharani. Ini belum selesai. Setelah aku dapat 4 pedang, akan kutagih hutangnya. Baik-baik, saya pasti sampaikan. Pasti sampaikan. Kaget. Ayu hanya belum pernah melihat orang sekuat Tuan Pratama. Putri tulus padaku, maka akan kulindungi. Putri dan Baratraya seumur hidup. Tuan Pratama, selanjutnya mau kemana? Wiratama, Hanagara Selatan, untuk ambil pedang kekayaan dan pedang takdir. Setelah 4 pedang lengkap dan denganmu, kutukan takdirku bisa dilenyapkan. Tapi Ayu dengar, keluarga Wiratama punya pedang kekayaan. 15 tahun negara makmur, perbendaharaan penuh. Keluarga Handoko punya pedang takdir, miliki 100.000 prajurit, pasukan kuat. Meminta mereka balikin pedang, pasti tak mudah. Jika mereka juga mau ingkar janji seperti Ratna Maharani, mereka yang akan celaka. Tuan, Kita ke Wiratama dulu. kemanapun Tuan pergi, Ayu akan ikut. Baik. Payah, 3.000 pengawal istana. 3.000! Belum bisa mengalahkan Arif Pratama dan seorang wanita. Yang mulia, sabar. Arif Pratama, dia bukan manusia. Bukan manusia. Lalu apa? Iblis, monster, atau hantu? Dia punya 2 pedang, dan di kepalanya ada monster 6 lengan. Dia sekali lengan, para prajurit terlempar seperti kertas. Hamba hidup 40 tahun, belum pernah melihat kejadian seperti ini. Yang mulia, hamba mohon, berhenti. Arif Pratama itu dewa, bukan kita yang bisa melawannya. Demi negeri selatan, Anda lebih baik minta maaf dan ampun padanya. Apa katamu? Aku harus minta maaf pada si rendahan itu? Iya, yang mulia bijak. Asal dia mau memaafkan kita, kemalangan negara selatan mungkin bisa berhenti. Idenya. Cukup. Yang mulia adalah raja terpilih, yang tertinggi. Arif Pratama itu hanya penyihir. Kau takut begitu saja, karena sedikit triknya. Mengajak yang mulia minta maaf pada penyihir. Apa kau mau mengguncang negara? Hamba tak berani. Mohon ampun yang mulia. Ya. 3.000 pengawal istana. Tak bisa melukainya sedikit pun. Bagas, apa aku benar-benar salah? Yang mulia, kenapa bertanya begitu? Katanya benar. Kakek bersujud. Ayah Anda membuat perjanjian. Pedang kekuasaan itu nyata. Perjanjiannya juga nyata. Dan pembalasan nasional juga nyata. Sekarang negeri selatan hancur karena bandit. Tanggul sungai pecah. Uang tentara direbut. 3 negeri menyerang. Kalau begini terus, negeriku atau aku panggil dia kembali untuk buat perjanjian baru. Yang mulia, memangnya setelah pembunuhan masih ada jalan kembali? 3.000 pengawal istana menyerbu. Pengawal Ayu tewas semua. Arif Pratama sekarang pasti ingin makan daging yang mulia. Kalau yang mulia minta damai sekarang, itu hanya akan membuatnya lebih sombong. Lalu apa harusnya? Yang mulia, sekarang hanya ada satu pilihan. Pilihan apa? Bersekutu dengan Layana Utara dan Hanagara Selatan. Habisi Arif Pratama bersama. Apa katamu? Bersekutu dengan Wiratama dan Hanagara? Benar.
Kamu gila. Beberapa hari lalu utusan mereka masih mencari Arif Pratama, mengundangnya Tuh Wiratama dan Hanagara untuk menebus utang pedang. Bagaimana mereka bisa bersekutu denganku melawan Arif Pratama? Yang mulia, tenanglah, biar hamba jelaskan. Beberapa hari ini, hamba menyelidiki soal penebus pedang dulu dan menemukan hal yang menarik. Apa itu? Seperti leluhur Yang Mulia yang menebus pedang, imbalannya perjodohan Yang Mulia dengan Pratama. Begitu pula 3 orang lain, mereka juga harus membayar imbalan. Maksudmu Wiratama utama dari Wiratama menebus pedang kekayaan? Dulu, Wiratama itu tanah yang tandus, tidak ada tanaman. Rakyat sampai tukar anak untuk dimakan, penuh emas dan perak. Setelah mendapat pedang kekayaan, hanya 15 tahun, jadi kaya raya, gudang penuh, perbendaharaan. Tapi Yang Mulia tahu, apa imbalan yang harus dibayar keluarga Wiratama? Apa? Setengah dari kekayaan 15 tahun ini harus dikembalikan ke Pratama. Setengah? Harta 15 tahun, setengahnya harus diserahkan. Pangeran Wiratama sekarang, apa rela? Kalau aku juga tidak rela. Selanjutnya, keluarga Handoko dari Selatan Damai. Handoko Prakoso menebus pedang takdir, imbalannya nyawanya. Mengembalikan nyawa? Dulu, 3.000 pasukan Handoko Prakoso hancur, hanya dia yang selamat. Setelah mendapat pedang takdir, tulang mati pun berflash, mayat pun bangkit. Kini, dia punya 100.000 prajurit, pasukan kuat dan ambisius. Katanya, dia bahkan ingin menyatukan dunia. Orang seperti itu akan mengembalikan nyawanya pada Arif Pratama? Masuk akal. Benar-benar masuk akal. Bagas, kau sungguh penasihatku. Hamba siap membebaskan Yang Mulia. Lalu, apa rencanamu? Hamba ingin menjadi utusan, menyusup ke Wiratama dan Hanagara, merayu kedua pangerannya untuk bersama menghabisi Arif Pratama. Bagus, bagus. Bagas, aku tidak salah menilaimu. Oh ya, bagaimana kau tahu banyak hal tentang penebus pedang? Yang Mulia, selama ini hamba terus menyelidiki penebus pedang, memeriksa kitab-kitab dan menemui para sesepuh. Untungnya hasilnya memuaskan. Hamba akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Kerja bagus, Bagas. Hamba tak capek. Semua ini demi Yang Mulia. Kini negeri selatan tidak stabil karena Arif Pratama. Perampokan melanda, rakyat resah. Hamba pasti akan membantu Yang Mulia menstabilkan keadaan. Bagas, setelah keadaan stabil, Beta akan umumkan ke seluruh negeri, menjadikanmu suami Maharani. Di seluruh istana, hanya orang yang setia pada Beta dan setia pada negeri selatan pantas menjadi suami Beta. Yang Mulia, hamba akan mengabdi sepenuh jiwa, mati pun rela. Sudah, bangunlah. Segera bersiap untuk misi utusan. Hamba laksanakan. Sudah dekat. Dunia ini bukan hanya milik penebus pedang. Tuan, lihat sana. Ada toko sutra, toko beras, dan toko perak. Katanya Wiratama terkemuka. Ternyata benar. Toko-toko di kota Barat Raya tak sehebat ini. Semua ini karena pedang kekayaan. Tuan, Ayu dulu hanya tahu pedang Pratama hebat. Tapi tak sangka pedang bisa membuat suatu tempat sekaya ini. Jujur, Ayu agak iri. Tak usah iri. Tuan? Setelah ini selesai, aku ikut kau ke Barat Raya. Nanti aku akan membantumu sekuat tenaga. Tuan. Panglima Pengawal Istana Wiratama, Jenderal Muria, atas perintah Paduka Raja, mengundang Arif sang penebus pedang dan Putri Ayu dari Barat Raya untuk menghadap Raja. Keluarga Wiratama cepat juga tahu. Paduka Raja sangat senang Tuan Pratama di Wiratama. Perjamuan sudah disiapkan di istana. Ayo. Hahaha, Tuan Pratama, akhirnya kau datang. Aku selalu menantikan kedatangan, dan ternyata kau memang sangat megah. Yang Mulia tahu tujuan saya. Tentu tahu, ayahanda menyuruhku, kemuliaan keluarga Wiratama ini, semua berkat pedang kekayaan Pratama. Pengawal, ambil pedang kekayaan. Benar, pedang kekayaan. Keluarga Wiratama setia janji, bagus. Anda terlalu memuji. Ini memang... Yang harus dikembalikan. Keluarga Wiratama bukan hanya pedang ini. Masih ada yang terlewat. Maksud Tuan... Benar. Aku hampir lupa. Panggil para putri ke Balairo. Apa maksud Anda? Tuan Pratama, lihatlah. Ini putri sulungku, lembut dan anggun. Ini putri keduaku, cerdas dan menawan. Ini keponakanku, berbakat luar biasa. Ini putri bungsu, ceria dan menggemaskan. Tuan Pratama bisa pilih sesukamu. Kalau tak puas dengan satu, pilih semua juga boleh. Yang Mulia, apa maksud Anda?
Tenang, Putri Ayu. Aku hanya berpikir untuk Tuan Pratama. Aku paham. Oh, agar saya memilih seorang putri untuk dinikahi, hingga keluarga Wiratama tak perlu mengembalikan setengah harta mereka. Kan? Tuan Pratama memang sangat cerdas. Tuan Pratama, pikirkanlah. Jika Anda menikahi putriku, Anda jadi keluarga Wiratama. Harta Wiratama juga jadi hartamu. Kita bagi harta dan pimpin negara bersama. Bukankah ini lebih menguntungkan daripada hanya mengambil setengah emas mereka? Jika Tuan Pratama ambisius, aku bahkan bisa bagi dunia ini dengan... Perhitunganmu bagus. Tuan? Tapi aku sudah punya jodoh. Putri Wiratama tidak perlu. Yang mulia serahkan saja setengah hartanya. Tuan Pratama, mau setengah harta Wiratama? Ya, tentu saja. Tapi, apa Tuan berani mengambilnya? Oh, ini dia penebus pedang legendarisnya. Cantiknya. Tuan Pratama punya wanita semewah ini. Kulitnya halus, alisnya seperti gunung. Bagus, bagus, sangat bagus. Tuan Pratama kan akan jadi menantu keluarga Wiratama. Berikan saja wanitanya ini pada pangeran. Pangeran pasti akan sangat berterima kasih. Lancang. Oh, galak juga. Pangeran suka. Aku Putri Ayu Lestari dari Barat. Siapa kau? Berani-beraninya kau lancang padaku. Putri Barat Raya. Wah, bagus. Itu lebih baik lagi. Putri Barat Raya dan Pangeran Wiratama. Cocok sekali jodohnya. Kau berani pukul pangeran? Tak tahu sopan santun. Hari ini akan kutajamkan kau. Pengawal, datang ke sini. Tangkap saja si lancang ini. Berhenti! Tuan Pratama, aku telah bersikap sopan, mau menikahkan putriku padamu, dan berbagi kerajaan. Tapi kau malah memukul putraku di Balairu. Kau kira Wiratama ini apa? Kukira keluarga Wiratama berbeda dari keluarga Ratna. Ternyata kalian sama saja. Kau! Berani saja menyerang. Hari ini juga aku akan mengganti pemimpin Wiratama. Arif Pratama, karena keluargamu berjasa pada keluarga Wiratama, aku berikan penghormatan. Jangan lalai, menikahi putriku, jadi menantu keluarga Wiratama. Semua orang bahagia. Kalau tidak, hari ini kau takkan keluar dari Balairung ini. Sepertinya keluarga Wiratama sudah siap. Benar, Arif Pratama. Dulu penebus pedang Pratama memang membantu keluarga Wiratama. Aku akui. Tapi, memegang Wiratama dan mengumpulkan kekayaan dunia, itu kemampuan keluarga Wiratama sendiri. 15 tahun ini, keluarga Wiratama yang berbisnis siang malam. Keluarga Wiratama yang mengirimkan pedagang kemana-mana. Keluarga Wiratama yang merebut kerajaan ini dengan sabuk dan senjata. Membuatmu menjadi menantu keluarga Wiratama sudah merupakan anugerah. Soal separuh harta, jangan harap. Wiratama Dharma, kau Raja Wiratama. Kontrak 15 tahun lalu itu perjanjian ayahmu. Kau mau ingkar janji? Arif Pratama, aku peringatkan untuk terakhir kali. Jangan memaksa. Di sini, di luar, semua orangku. Hari ini, kau tak akan bisa kabur. Kalau begitu, mulailah hari ini. Wiratama akan musnah. Kau! Kau lakukan apa? Lima 15 tahun lalu, keluarga Pratama bisa memberimu harta abadi. 15 tahun kemudian, kita juga bisa membuatmu tak punya apa-apa. Wiratama Dharma, nikmati saja. Putri, ayo pergi. Berhenti! Penawar, tangkap si penyihir ini! Kenapa diam saja? Tangkap! Tangkap! Dasar pasukan rendahan, berani-beraninya menghalangiku.
Arif Pratama! Kenapa? Kamu juga mau coba? Wiratama Dharma, kataku. Mulai hari ini, Wiratama akan hancur. Arif, kau tak bisa kabur dari Wiratama. Di dunia ini tak ada tempat yang tak bisa kurebut. Wiratama Dharma, halangi saja. Aku tak keberatan membasmi Wiratama. Yang mulia, pangeran luka parah. Jangan berdebat dengan dia. Biar dia pergi. Lapor. Utusan negeri selatan sudah di luar Balairung, Yang Mulia. Utusan negeri selatan? Kak Arif. Bagas Wicaksana, kau pernah mengirimi aku pembunuh. Belum kita selesaikan. Kita bertemu di sini. Sepertinya kau sudah siap mati. Kak Arif, sekarang aku utusan Maharani. Aku disuruh ke sini. Kau berani menyentuhku? Ratna Maharani, kau lupa? Di Balairung Utama, tuannya hampir pingsan ketakutan. Ratna Maharani pun ku sanggup bunuh, apalagi anjing sepertimu. Penebus pedang. Biasa saja. Kau bisa menahannya, Pak Tua. Jika kau bisa menaklukkan bajingan ini, aku jadikan kau guru agung, beri kau 1000 emas, dan kau nikmati kemewahan 3 generasi di Wiratama. Arif Pratama, Pak Gading adalah jawara pedang selatan. Tak terkalahkan 60 tahun. Kau cuma penebus pedang, berani macam-macam di hadapan Pak Gading? Sebaiknya kau segera berlutut menyerah. Aku bisa memujikanmu pada Maharani, dan kau akan selamat. Jawara pedang selatan, Pak Gading. Kau punya wawasan. Kudengar kau tak terkalahkan 60 tahun di selatan. 63 tahun. Yang mati oleh pedangku ada 800. Bagas Wicaksana, kau pikir dengan dipertahankan oleh orang tua ini, kau bisa tenang? Lancang, Pak Gading adalah gurunya dunia persilatan. Bocah, hari ini akan kugajah kau, bahwa di luar langit masih ada langit. Arif pasti mati. Tuan, awas. Tenang. Serang. Kok bisa? Aku tak pernah kalah selama 63 tahun. Cuma pendekar biasa, berani melawan penebus pedang. Bagas, kalau tak punya kartu liar lagi, katakanlah pesan terakhirmu. Tuhan Muda Pratama, Paman Pratama, Arif Sang Bijak, ampuni saya, ampuni saya. Saya hanya ikut perintah Maharani, si Jalang Ratna Maharani yang memaksaku. Anda itu orang dewa, saya hanya manusia biasa. Sebesar apapun keberanian saya, takkan berani menyerang Anda. Saya sungguh buta, saya tak tahu diri, mohon ampuni nyawa saya. Kau telah menghina klan penebus pedang, lalu mengutus pasukan untuk menyerang. Mati tak, tapi takkan lolos dari hukuman. Hari ini, satu lenganmu akan kupotong sebagai pelajaran. Jangan, aku punya kabar soal Barat Timur. Barat Timur? Ada apa dengan Barat Timur? Aku punya kabar, tukar dengan nyawaku. Bicara. Anda janjikan selamatkan nyawaku dulu. Bicara. Sebenarnya ada apa dengan Barat Timur? Jawab. Beritahu apa yang kamu tahu, akan kuampuni. Benarkah Tuan Muda? Aku tepati janjiku. Iya. Tuan Muda adalah orang bijak. Janjinya pasti ditepati. Sebelum saya ke Wiratama, Istana Selatan menerima laporan dari Barat Raya. Ada masalah besar di sana. Masalah apa? Raja Nirmala memberontak. Apa? Raja Nirmala dari Barat Raya menyerbu istana dan memaksa raja turun tahta. Kota Barat Raya kini kacau. Istana terancam. Omong kosong. Paman Raja selalu tunduk, tak pernah ikut campur urusan istana. Bagaimana mungkin dia memberontak? Kamu jelas memfitnah. Putri, saya sumpah. Kalau saya bohong, biar saya mati disambar petir. Putri, pikirkan saja. Sekarang nyawaku ada di tangan Tuan Muda. Apa saya berani bohong? Masih ada satu lagi. Pasukan Barat Raya di gerbang utama Barat sudah mundur. Apa? Pasukan itu menerima perintah mendesak, lalu langsung pulang ke Barat Raya untuk menyelamatkan Raja. Kalau Putri tidak percaya, silakan kembali ke Barat Raya. Pemberontakan Raja Nirmala ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Kalau Putri terlambat kembali, Raja Barat Raya tak akan selamat. Ayahanda,
Jangan takut, ada aku. Kuhampuni kau kali ini. Kalau kau bohong, Tak berani, tak berani. Saya takkan berani. Kekuatan Arif Pratama ini sungguh sudah mencapai puncaknya. Pangeran, yang mulia pangeran. Ada apa yang mulia? Yang mulia pangeran, yang mulia pangeran. Ayahanda, aku sakit sekali. Seluruh tubuhku seakan-akan pecah. Yuda! Yuda! Tabib! Panggil tabib cepat! Tabib! Tabib! Yuda, jangan takut. Tabib segera datang. Paduka, percuma saja. Putra Anda terluka parah oleh pedang potong Arif Pratama. Aura pedangnya masuk ke tubuhnya, dan energi penebus pedang menimpanya. Ini tak bisa diobati tabib biasa. Kau! Seorang pengecut yang berlutut memohon. Berani-beraninya kau menyuruh-nyuruhku. Paduka benar. Saya memang sangat memalukan tadi. Tapi sebenarnya saya mau menyelamatkan pangeran ini. Karena Paduka tak membutuhkannya, saya takkan mengkhianati diri. Berhenti! Kau sungguh bisa menyelamatkan Yuda? Tentu, kalau saya tak turun tangan, putra Anda hanya bisa bertahan sehari. Ayahanda, tolonglah aku. Aku tak mau mati. Yuda, sembuhkan dia. Aku setuju. Tenang, Paduka. Saya punya aturan sendiri. Aturan apa? Saya bukan tabib yang berhati mulia. Ada syaratnya. Katakan, apa syaratnya? Aku terima. Pertama, segel agung Viratama. Pinjamkan padaku. Segel agung? Itu pusaka negara. Bagaimana bisa diberikan pada orang luar? Kedua, Wiratama segera kirim 300.000 pasukan. Bersama Selatan dan Hanagara Selatan, habisi Arif Pratama. 3 pihak menghabisi Arif Pratama. Ini perintah Maharani Selatan? Tentu, Anda semua sudah lihat sendiri seberapa kuat Arif Pratama. Karena Wiratama tidak rela dengan setengah harta, Anda ingkar janji 15 tahun lalu. Kini, Arif Pratama memotong nasib Wiratama dengan pedang keahlian. Sebentar lagi, keluarga Wiratama akan mengalami perubahan besar. Apa maksudmu? Kutukan 1000 tahun klan penebus pedang, keluarga Wiratama takkan sanggup menahannya. Hanya dengan mati Arif Pratama, kutukan ini akan berakhir. Kalau tidak, keluarga Wiratama akan terus miskin seumur hidup. Hidup segan, mati tak mau. Tentu saja, percaya atau tidak, terserah yang mulia. Ayahanda, aku sakit. Sakit sekali. Aku bisa menyerahkan pasukan. Tapi untuk apa segel agung Wiratama? Itu pusaka negara. Bagaimana bisa diberikan pada orang lain? Yang mulia, pinjam segel agung ini juga untuk melawan Arif Pratama. Sebelumnya, pedang keahlian di Wiratama sudah terikat dengan nasib Wiratama. Sekarang pedang keahlian diambil Arif Pratama, jadi untuk melawannya hanya bisa pakai segel agung yang mewakili nasib Wiratama. Ayahanda, cepat, terima saja. Yuda, baik, aku terima. Ambil segel agung. Baik. Mantra langit. Baik. Aku sudah baik. Yuda, Yuda. Yang mulia, jangan lupa 300.000 pasukan. Tuan, ada apa? Tuan, sebenarnya ada apa? Kelihatannya aku meremehkan Wiratama. Maksudnya? Pangeran Yuda tadi takkan bertahan sehari. Apa? Aku melumpuhkan dia dengan aura emas pedang keahlian. Aura ini seperti angin pedas, masuk tubuh seperti diserang 1000 pedang. Tak ada yang bisa menyembuhkannya. Lalu, suara koin tadi? Ada yang mematahkan aura emas pedang keahlian pada Yuda, menyelamatkannya. Kok bisa? Bukankah Tuan bilang tak ada yang bisa menyembuhkannya? Aku bilang tak ada yang bisa menyembuhkannya dengan mudah. Ini bukan hal yang bisa dilakukan siapa saja. Di Wiratama ada pendekar hebat. Orang hebat?
Lalu, itu berarti ada yang tersembunyi, yang bisa melawan jurus Tuan. Itu berbahaya sekali, kan? Apa dia akan mencelakai Tuan? Takut apa? Tuan. Dunia ini besar. Banyak orang aneh dan kejadian luar biasa. Itu tak heran kalau mereka mau celakai kita. Tuan, Ayo. Tuan, aku menyusahkanmu. Tanpa aku, Tuan sekarang seharusnya ke Hanagara Selatan untuk mengambil pedang takdir. Aku yang menghambat urusan Tuan. Kita sudah bersumpah sehidup semati. Urusanmu adalah urusanku. Tuan, Kita kembali ke Barat Raya dulu. Lihat apa yang terjadi. Apapun masalahnya, aku akan membantumu melewatinya. Tuan. Aku Putri Ayu Lestari dari Barat Raya. Buka gerbang. Hamba Jenderal Wangbu, hormat pada Yang Mulia Putri. Di mana Ayahanda? Kenapa Raja Nirmala memberontak? Yang Mulia, Beliau sakit parah. Apa? Yang Mulia sudah tua. Selama ini selalu sakit. Setelah Putri pergi, penyakitnya mendadak parah. Ini beliau sudah sekar. Lalu Raja Nirmala, bagaimana bisa? Raja Nirmala tahu Yang Mulia sakit parah. Dan melihat Putri pergi dengan pedang kati. Lalu beliau memberontak. Beliau memaksa Yang Mulia turun tahta. Yang Mulia menolak. Lalu beliau mengerahkan pasukan di luar kota. Sekarang pasukan Raja Nirmala sudah di Kampung Sapi Biru. 80 mil dari sini. Maksimal 2 hari lagi, mereka akan tiba. 2 hari. Pasukan dari seluruh wilayah sedang pulang mendukung. Tapi Raja Nirmala sudah lama merencanakan. Dan berhalangan di jalan. Pertempuran ini tak mudah. Aku mau ke istana temui Ayahanda. Ayahanda, Ayu sudah kembali. Buka matanya dan lihat Ayu. Putri, sabarlah. Sejak kabar Raja Nirmala memberontak, Yang Mulia pun depresi dan terbaring sakit. Sekarang beliau hanya sadar sesaat saja sehari. Tabib Agung bilang tak ada obatnya. Lalu bagaimana? Apa kita hanya bisa melihat Ayahanda? Putri, siapa ini? Dia Arif Pratama, pewaris pedang Pratama. Penebus pedang yang meminjamkan pedang pada raja terdahulu? Benar. Tuan Pratama, tolong selamatkan Yang Mulia. Tolong selamatkan Yang Mulia. Tolong bangunlah. Urusan Ayu adalah urusanku. Biar saya periksa Yang Mulia dulu. Ilmu naga pencuri langit. Ini apa ini? Tuan, apa itu ilmu naga pencuri langit? Ini ilmu hitam untuk mencuri aura naga. Aura naga? Aura keagungan seorang raja disebut aura naga. Yang menggunakan ilmu ini menyamar di samping raja. Sedikit-sedikit mencuri aura naga raja untuk memperkuat dirinya. 3 rantai ini adalah saluran pencurian aura naga. Semakin dalam rantainya, semakin cepat aura naga melesap. Dan takdir raja semakin cepat luntur. Benar-benar jahat. Ilmu ini hilang 1000 tahun. Seharusnya punah bersama klan Naga Permata. Klan Naga Permata? Apa itu? Aku juga hanya dengar cerita ayah. 1000 tahun lalu, ada 2 kelompok misterius. Yang pertama penebus pedang, dan yang kedua klan Naga Permata. Penebus pedang bertujuan menyelamatkan dunia. Saat dunia kacau, mereka muncul untuk menyelamatkan rakyat. Meskipun menebus pedang ada biayanya, mereka rela berkorban demi kebenaran. Tapi klan Naga Permata berbeda. Mereka hanya mengejar satu hal, tokoh berwibawa yang punya takdir raja. Mereka bersembunyi di sampingnya, mencuri aura naga untuk memperkuat diri. Bukan hanya takdirnya yang dicuri, nyawa tokoh tersebut juga akan luntur seiring hilangnya takdirnya. Makanya, klan Naga Permata disebut klan jahat oleh penebus pedang. Lalu ilmu hitam pada Yang Mulia. 1000 tahun lalu, dunia kacau. Banyak pahlawan muncul. Saat itu ada raja yang bijak, seharusnya bisa mengakhiri kekacauan dan menyelamatkan rakyat. Tetapi dibunuh oleh klan Naga Permata.
Ini membuat leluhur Pratama murka, lalu melancarkan perang besar melawan klan Naga Permata. Perang itu sengit, banyak korban. Keluarga Pratama membayar mahal, tapi akhirnya menghabisi klan Naga Permata. Tapi sekarang, ilmu naga pencuri langit muncul lagi pada Yang Mulia. Maksud Tuan, masih ada sisa klan Naga Permata. Dan di Barat Raya, Jadi, Ayahanda takkan selamat. Tubuh Yang Mulia sudah lemah. Ditambah ilmu naga pencuri langit, hayatnya sudah di ujung tanduk. Tuan, Aku bisa mematahkan ilmu hitamnya, membuat Yang Mulia sadar sesaat, tapi menyembuhkannya sudah mustahil. Tuan, pecahkan saja. Putri ingin Ayahanda sadar dan melihat Putri, walau hanya sesaat. Baik. Ayahanda. Ayo. Ayahanda, Putri kembali. Putri tak seharusnya pergi. Anakku, kenapa menangis? Ayahanda bisa bertemu lagi denganmu. Mati pun takkan menyesal. Ayahanda, Putri memanggil penebus pedang. Dialah yang menyelamatkan Ayahanda. Kau keturunan Pratama. Arif Pratama, penebus pedang, menghadap Yang Mulia. Bagus sekali. 15 tahun lalu, Raja terdahulu meminjam pedang kasih dari keluarga Pratama. Keluarga Ayu bisa seperti ini hari ini. Semua berkat keluarga Pratama. Janji ini, keluarga Ayu takkan pernah melupakan keluarga Pratama. Yang Mulia, setia janji, Pratama sangat terhormat. Bukan, keluarga Ayu yang seharusnya berterima kasih. Dari sekarang, segala milik Barat Raya, Arif Pratama, ambillah apapun yang kau mau. Yang Mulia. Aduh, Ayu. Ayahanda. Kau dan Ratna Maharani dari keluarga Ratna lahir pada waktu yang sama. Apa kau tahu? Putri tahu. Tuan Pratama punya kutukan takdir. Hanya wanita dengan takdir burung Garuda yang bisa melawannya. Aku juga tahu itu. Aku tak minta apa-apa. Aku hanya mohon. Setelah kutukan Tuan teratasi, jangan kecewakan putri. Oh, langit dan bumi. Putri bersikap tulus padaku. Aku pasti membalasnya dengan tulus. Jika aku ingkar janji, biar aku dihukum manusia dan dewa, dan langit tak beri restu. Bagus, baik sekali. Serahkan titahku. Hamba, mulai sekarang aku menyerahkan tahta pada Putri Ayu dengan gelar Maharani Surya. Kami turuti titah. Menjadikan Arif sang penebus pedang sebagai guru negara yang diberi kehormatan abadi. Turuti titah. Mulai sekarang, putriku kuserahkan padamu. Tenanglah, Yang Mulia. Bagus. Ayahanda, buka mata. Lihat putrimu. Ayahanda. Yang Mulia. Ayu. Lapor Putri, lapor para tuan. Ada masalah besar. Pasukan Raja Nirmala sudah di luar kota utama. Apa? Pasukan Raja Nirmala? Kok bisa secepat ini? Penawar kota utama cuma 50.000. Bagaimana melawan 300.000 pasukan? Tamatlah. Semua tamat. Diam. Di makam raja terdahulu, hari ini aku naik tahta. Raja Nirmala, pemberontak, akan kubelah wilayah Barat Raya, walau mati. Perintahkan para jenderal, bersiaplah melawan musuh. Hamba turuti titah. Kami akan setia mati untuk Yang Mulia. Kami akan setia mati untuk Yang Mulia. Bagus. Dengan Maharani dan guru negara, pasukan pemberontak tak perlu ditakuti. Tuan, Ayu hanya punya Tuan. Tenang, ada aku.
Putri Ayu, pasukanku sudah di depan kota. Kenapa tak buka gerbang dan menyambut raja baru? Kalau tak, kau mati. Ayu Jatmiko, kau pengkhianat. Raja terdahulu sangat baik padamu. Kau berani memberontak. Baik, negara itu untuk yang mampu. Raja terdahulu sudah tua dan tak waras. Seharusnya turun tahta. Sekarang pasukan 300.000 di depanku. Kota ini akan kurebut. Putri Ayu, karena kau keponakanku, akan kuberi kau jalan hidup. Serahkan diri. Aku punya guru agung. Hari ini kau takkan pulang hidup. Guru agung apaan? Aku tak pernah dengar. Aku Guru Agung, Arif sang penebus pedang. Hari ini, atas perintah Maharani Surya, akan kubunuh pengkhianat. Kau sendirian, otakmu bermasalah. Pasukanku 300.000, ludah saja dari mereka bisa menenggelamkanmu. Kau cari mati. Pengawal, potong mati si penipu ini. Serang. Jasanya untukku. Kau telah lakukan apa? Perintah Maharani Surya, bunuh para pemberontak. Tunjukkan. Kau penebus pedang. Kalau tahu siapa aku, berlutut dan terima mati. Penebus pedang, lalu kenapa? Aku juga tidak datang tanpa persiapan. Surat merah naga agung. Penyekongkolan dengan klan naga terlarang, itu kau. Tahu, lalu kenapa? Hari ini, aku akan bunuh penebus pedang, lalu ku ambil tahta. Ampun, ampun. Tuan Pratama, aku bisa menyuruh pasukan menyerah hanya demi nyawaku. Aku Maharani Surya, pewaris resmi raja terdahulu. Aku tahu kalian dipaksa dan dibohongi oleh Raja Nirmala. Aku bersumpah, serahkan senjatamu dan tunduklah. Semua kesalahan kalian akan kuampuni. Aku takkan bunuh siapapun. Kami menyerah, kami menyerah. Tamatlah, semua tamat. Yang Mulia, Guru Agung Pratama sendiri mengalahkan puluhan ribu pasukan dan menangkap pemimpin pemberontak. Tidak ada yang sebanding. Maharani Surya dengan satu perintah membuat 300.000 pasukan menyerah tanpa menumpahkan darah pun dan membereskan pemberontakan. Ini jauh melampaui Maharani Selatan. Yang Mulia dan Guru Agung memang jodoh langit. Mesmoar Barat Raya takkan lama lagi. Yang Mulia bijaksana, Guru Agung dahsyat. Ini semua berkat Guru Agung. Membantu Yang Mulia adalah kewajibanku. Namun, ada hal yang perlu saya laporkan. Surat merah naga agung yang dipakai Raja Nirmala berkaitan dengan klan naga terlarang. Bawa Raja Nirmala ke hadapan. Yang Mulia, ampuni saya. Hamba salah, hamba rela dikurung seumur hidup dan takkan ikut urusan negara. Ampuni nyawa hamba. Surat merah naga permata, dari mana kau dapatkan? Ya. Bicara. Dari negeri selatan. Orang dari negeri selatan yang memberikannya. Negeri selatan? Bagaimana mereka punya surat hitam nada terlarang? Raja Nirmala, jangan fitnah. Benar-benar, 2 tahun lalu, seseorang menyelinap ke kediamanku dan memberiku surat ini. Katanya, surat ini harta karun langka. Memilikinya bisa merekrut pasukan dan merencanakan rencana besar. Siapa orang? Hamba tak tahu, dia berjilbab. Tapi dari logatnya, dia orang negeri selatan. Aku kala itu kira mendapat harta karun. Sejak saat itu aku diam-diam merekrut pasukan, mempersiapkan pemberontakan. Kemenangan serentak dalam serangan kota ini, semua berkat surat ini. Semua benar. Kalau bohong, biar aku disambar petir. Ternyata dia. Raja Nirmala bersekongkol dengan musuh, berniat menggulingkan tahta. Dosanya tak termaafkan.
Bawa ke pasar barat, pancung kepalanya. Yang Mulia, ampuni saya salah, Yang Mulia. Yang Mulia, ternyata ada klan naga terlarang dari negeri selatan. Ini sangat serius. Barat Raya harus segera bersiap. Hamba mau mengawasi perbatasan. Hamba mohon izin untuk mengusut orang mencurigakan. Jangan panik. Saya akan bahas ini dengan Guru Agung. Atur upacara raja terdahulu. Istirahat. Baik, Yang Mulia. Apa pendapatmu? Saya sudah kira-kira siapa sisa-sisa klan Naga Agung. Siapa? Belum pasti. Tapi karena Raja Nirmala gagal, mereka pasti akan mempercepat gerakan. Lalu, apa langkah selanjutnya? Pertama, umumkan kematian raja terdahulu ke seluruh negeri. Saya punya 4 pedang, masih kurang pedang takdir. Pedang ini mereka tak akan biarkan saya dapatkannya dengan mudah. Jadi, perlu siapkan jebakan. Jebakan apa? Biar mereka sendiri yang mengantar pedang takdir ke hadapanku. Tuan punya cara? Saat itu, 5 pedang bersatu, hapus klan Naga Agung. Paduka Handoko, Wiratama sudah mengerahkan 300.000 pasukan. Pasukan negeri selatan juga siap bergerak. Sekarang hanya menunggu titah Paduka. Bagas Wicaksana, kau sungguh lancang. Maksud Paduka? Hanagara ada sampai sekarang, berkat pedang takdir dari penebus pedang 15 tahun lalu. Aku lebih tahu dari siapapun betapa mengerikannya Arif Pratama. Kau menyuruhku bergabung dengan 2 pihak lain untuk menghabisi Arif Pratama. Bukankah itu akan menyeret Hanagara ke jurang kehancuran? Sepertinya Paduka sudah berniat untuk bergabung dengan Barat Raya, melawan negeri selatan dan Wiratama, lalu menyerahkan nyawa Paduka sendiri pada Arif Pratama. Pedang ini bernama takdir, menguasai hidup dan mati. Siapa yang memilikinya bisa memperpanjang umur, mengembalikan yang mati. 15 tahun kemudian, jika kau takkan mati, kembalikan pedang ini. Nyawa demi nyawa, jika kau mau meringankan penderitaan rakyat, kau mati untuk mereka. Sekarang Hanagara memiliki pasukan yang kuat dan banyak. Paduka seorang pemimpin visioner dengan ambisi menyatukan dunia. Apa Paduka rela menyerahkan nyawa pada Arif Pratama? Bahkan biar keturunanmu juga terikat pada penebus pedang. Apa katamu? Paduka tak dengar. 4 pedang Pratama, kekuasaan, keahlian, takdir, dan kasih. Kenapa Hanagara menjadi negara terkuat? Karena di antara 4 pedang, takdirlah yang teragung. Yang sebenarnya dikembalikan adalah seluruh keluarga Handoko. Jika pedang takdir kembali pada Arif Pratama, keturunan Handoko selamanya takkan hidup melebihi 25 tahun. Apa? Benarkah? Benar sekali. Bagaimana membuktikannya? Ini siapa? Sekarang Paduka percaya? Sebenarnya kau siapa? Karena Yang Mulia bertanya, saya tidak akan sembunyikan. Saya pewaris klan Naga Agung, musuh bebuyutan penebus pedang. Klan Naga Agung? Ribu tahun lalu, Naga Agung dan penebus pedang berdiri setara. Penebus pedang menyelamatkan dunia, sedangkan klan Naga Agung kami membina aura naga dengan kebenaran, membantu para raja hebat menguasai dunia. Leluhur Pratama berkhianat, hampir membasmi seluruh klan kami, tapi takdir menyelamatkan Naga Agung. Akhirnya satu garis keturunan bertahan hingga kini. Asalkan Yang Mulia bersekutu, kirim pasukan ke Barat Raya, dan kami berdua bersama pihak ketiga hajar Arif Pratama. Saya jamin, nanti seluruh dunia akan jadi milik Yang Mulia. Apa kau bisa melawan Arif Pratama? Mohon lihat Yang Mulia, belakangan ini tabib terbaik dari seluruh Barat Raya berkumpul di kota Barat Raya. Raja terdahulu Barat Raya sudah wafat. Untuk apa mereka ke sana? Maksudmu Arif Pratama sedang dalam mimpi buruk? Dia tertimpa kutukan bintang malapetaka dan hanya bisa dilenyapkan oleh orang dengan takdir 59 langit. Pratama bijaksana menjodohkannya dulu justru untuk itu. Tapi Ratna Maharani duluan yang batal janji, kemudian memotong ikatan dengan 3 pedang. Meskipun kekuatannya luar biasa, kutukannya sudah aktif, waktunya tidak lama lagi. Asalkan Yang Mulia pinjamkan segel agung Hanagara, Arif Pratama bukanlah ancaman. Segel agung? Untuk apa kau mau segel agung? Klan Naga Agung hidup dari aura naga. Segel agung adalah kumpulan aura nasional. Dengan itu, saya bisa pakai mantra Naga Agung, mematahkan 3 pedang dengan pedang takdir. Pedang takdir itu kan milik penebus pedang. Kalau Arif Pratama mau mengambilnya, aku tak bisa halang. Yang Mulia lupa, hari penebusan pedang baru tanggal 15 bulan depan. Apa maksud? 15 tahun lalu, keluarga Handoko bertemu keluarga Pratama untuk penebusan pedang, tepatnya tanggal 15 bulan depan. Belum waktunya, pedang takdir masih milik Yang Mulia. Asalkan sebelum tanggal 15 bulan depan, saya pakai pedang takdir untuk mematahkan 3 pedang Arif Pratama, dia pasti mati. Baik, aku setuju. Sampaikan titah, pimpin 300.000 pasukan, serbu ke Barat Raya. Bagas, kau kembali. Bagaimana? Apakah Wiratama dan Hanagara Selatan bersedia?
Tenanglah Yang Mulia. Wiratama dan Hanagara Selatan masing-masing mengerahkan 300.000 prajurit sedang menuju barat raya. Benarkah? Sungguh benar. Bagus, bagus, bagus. Bagas, kau penyelamatku. Belakangan ini, pemberontak merajalela. Negeri kami berguncang. Aku sulit tidur. Takut kekuasaan keluarga Ratna akan hancur di tanganku. Yang Mulia, Anda terlalu khawatir. Dengan saya di sini, Yang Mulia tak perlu khawatir. Setelah barat raya hancur dan Arif Pratama mati, para pengkhianat di negeri akan mudah dikalahkan. Bagus, bagus. Aku percaya padamu, Bagas. Setelah masalah ini selesai, pasti akan kubuatkan kau menjadi suami Maharani. Dan kita akan membagi negara ini. Hamba berterima kasih Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, untuk melawan Arif Pratama, hamba butuh sesuatu. Barang apa? Bilang saja. Segel Agung Selatan. Segel Agung? Hamba telah menipu Yang Mulia. Mohon ampun. Apa yang kau lakukan? Bangunlah dan bicara. Hamba pewaris klan Naga Agung. Apa? Klan Naga Agung dan penebus pedang adalah musuh bebuyutan. Asal Segel Agung Selatan ada di tangan, hamba bisa pakai mantra Naga Agung untuk membunuh Arif Pratama. Kau juga orang hebat. Benar. Bagus, bagus sekali. Ambil. Terima kasih Yang Mulia. Bagas, aku akan turun tangan bersamamu. Negeri Selatan pasang 300.000 pasukan. Ikut kau ke barat raya. Yang Mulia. Setelah ini selesai, akan kubuatkan kau menjadi suami Maharani. Dan kita berdua akan membagi dunia. Hamba laksanakan. Yang Mulia. Tuan Pratama datang. Tapi aku lebih suka kau panggil Ayu. Baik, Ayu. Tuan Pratama datang tengah malam, ada urusan. Urusan raja terdahulu sudah beres. Besok dimakamkan. Untung ada Tuan Pratama. Kau sudah bekerja keras. Ayu tak lelah, Tuan Pratama yang lebih lelah. Perintah Tuan Pratama sudah Ayu selesaikan. Oh. Desas-desus tentang pedang takdir yang bisa mengalahkan 3 pedang, sudah semua yang perlu tahu sudah tahu. Berita dari mata-mata. Keluarga Handoko Hanagara mengerahkan 300.000 prajurit dan mereka menuju barat raya. Tuan Pratama benar, keluarga Handoko tetap membatalkan perjanjian. Kakak Handoko dulu yang rela mati untuk menyelamatkan rakyat Hanagara. Kini juga jadi serakah kuasa. Hanagara 500.000, Wiratama 300.000, Selatan 300.000, total 900.000 pasukan. Hebat juga rencana Tuan Pratama. Takut. Selama ada Tuan Pratama, Ayu tak takut apapun. Setelah ini selesai, akan kumanikahi kau. Tuan Pratama. Kenapa menangis? Ayu bahagia. Ayu sudah ingat janji Tuan Pratama. Jangan ingkar. Tidak akan ingkar. Putri Ayu, serahkan kota. Serahkan Arif Pratama, biar rakyatmu selamat. Kalau tidak, takkan ada yang selamat. Ratna Maharani, Wiratama Dharma, Handoko Prakoso. Kalian 3 yang tak tahu diri, berani menyerang barat raya. 3 negeri ini bisa ada berkat penebus pedang 15 tahun lalu. Tahta kalian itu hasil sujud demi sujud di depan keluarga Pratama. Kalian ingkar janji, bahkan mau membunuh penyelamat kalian. Dasar binatang. Kurang ajar, keruntuhan negeri selatan ini. Semua ulah Arif Pratama. Hari ini, kepalanya akan kuambil demi negeri selatan. Arif Pratama hampir membunuh yudaku. Tanpa Tuan bijaksana, keluarga Wiratama akan punah. Kejahatan ini takkan kubiarkan. Handoko Prakoso, apa salah Arif Pratama? Hanagara punya 1 juta prajurit. Beraninya seorang penebus pedang mengatasinya. Arif Pratama mau balas dendam. Boleh, kulihat apa dia mampu. Bagus, 1 juta prajurit. Apa kalian semua dengar? Kami mendengar. Hari ini, aku akan pakai 3 pedang guru agung. Panggil pedang. Panggil pedang.
Ini 3 pedang? 3 pedang? Ketiganya bersatu. Yang mulia, jangan gegabah. Prajurit 3 pedang, siapapun yang mendekat akan hancur. Lalu bagaimana? Ratna Maharani, Wiratama Dharma, Handoko Prakoso, kalian sekumpulan badut, penyah dari barat raya. Paduka Handoko, giliran Anda. Tiga pedang, terus kenapa? Aku pegang pedang takdir, takkan takut. Patah. Ternyata pedang takdir sekuat ini. Bagus. Putri Ayu, mulai sekarang aku pemilik pedang takdir. Ari Pratama, keluar dan mati. Sejak kapan keluarga Handoko pantas jadi pemilik pedang takdir? Ari Pratama? Dia sudah keluar. Arif Pratama. Handoko Prakoso, si tak tahu terima kasih. Pantas jadi pemilik pedang takdir. Jangan takut, 3 pedang sudah putus. Arif Pratama sekarang hanya pecundang. Benar, aku pegang pedang takdir. Dan ada Tuan Wicaksana dari klan naga di sisiku. Hari ini adalah hari kematianmu, Arif Pratama. Siapa bilang 3 pedangku sudah putus? Pedang, sini. Kok bisa? Pedang bukannya sudah dipotong? Ini tidak mungkin. Dasar bodoh. Yang dipotong tadi hanya 3 tiruan. Arif Pratama. Kok bisa? Tidak mungkin. Pedangku, ini mustahil. Hari ini belum 15. Belum 15? Handoko Prakoso, kau pikir aku akan sabar menunggu? Tidak mungkin, ini mustahil. Handoko Prakoso, saat kau menyerang dan mencoba membunuhku, kau sudah melanggar janjimu. Yang melanggar perjanjian, apa haknya menguasai pedang takdir? Aku. Bagus, sungguh penebus pedang. Sepertinya aku tertipu. Kabarnya pedang takdir bisa kalahkan 3 pedang. Itu semua fitnahmu, Arif Pratama. Kalau tidak, bagaimana kau mau membawakan pedang takdir padaku? Dari pertemuan-pertemuan kita, kau selalu pura-pura lemah. Sungguh ahli membingungkan lawan. Sayangnya kau tidak punya kemampuan untuk menang. Arif Pratama, kau punya 4 pedang. Terus kenapa? Bagas Wicaksana, pewaris klan Naga Agung, juga punya kekuatan luar biasa. Kita masih punya 900.000 pasukan. Membunuhmu adalah hal mudah. Benar, Tuan Wicaksana. Aku mengangkat kau jadi guru agung Wiratama. Mohon kau bunuh Arif Pratama. Aku juga mengangkat kau jadi guru agung Hanagara. Tuan Wicaksana, bunuh Arif Pratama, bunuh dia. Bagas, seranglah. Arif Pratama, kau belum menang. Klan Naga Agung 1000 tahun lalu kalah dari keluarga Pratama. 1000 tahun kemudian tetap sama. Ada kartu remi apa? Tunjukkan saja. Baik-baik, karena para yang mulia sungguh-sungguh, maka saya akan turun tangan. Tuan Wicaksana, bunuh Arif Pratama. Aku akan bagikan wilayah Wiratama. Kekayaan tak terhingga. Bunuh Arif Pratama. Aku akan bagi dunia dengan. Dan klan Naga Agung akan setara dengan keluarga kerajaan Handoko. Bagas, bunuh Arif Pratama. Aku akan menitipkan negeri selatan dan akan memberimu anak. Baiklah, terima kasih para yang mulia. Ilmu naga penelan langit, bangkit. Ini apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Bagas Wicaksana, kau apakan? Para yang mulia, meminta saya membunuh Arif Pratama. Harus ada imbalannya.
Aura naga dan nyawa kalian. Pinjam dulu. Kamu bilang apa? Bagas bijaksana. Beraninya kau menipuku. Lepaskan aku. Kalau tidak, kau mati mengenaskan. Ilmu naga penelan langit. Ilmu jahat klan naga. Melahap aura naga dan nyawa raja untuk memperkuat dirinya. 3 orang bodoh malah menyerahkan segel agung negara masing-masing pada klan naga. Sama saja menyerahkan aura kerajaan dan seluruh negerinya. Apa? Bagas Wicaksana, kau bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagas bijaksana. Kau pengkhianat. Beraninya kau bunuhku. Pengkhianat. Penebus pedang Pratama memberimu 3 negara kemewahan dan kekuasaan. Tapi kalian malah ingrat menyiksa penolong kalian. Bagaimana aku bisa mau kerjasama dengan orang-orang sepertimu? Bagas Wicaksana, aku sangat percaya padamu. Bahkan mau menjadikanmu suami Maharani. Kenapa kau mau membunuhku? Kenapa mau merebut negeriku? Semua itu hanya untuk mendapatkan aura naga kalian. Aku lakukan ini karena kalian yang memintaku membunuh Arif Pratama. Tolong! Tolong! Berani bergerak lagi, ilmu naga penelan langit akan rusak. Dan raja kalian akan langsung mati. Tuan Pratama, tolong aku, tolong aku. Arif Pratama, aku akan berikan semua harta keluarga Wiratama, asal kau selamatkan aku. Arif Pratama, aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau melihatku mati? Tunangan? Ratna Maharani, kau lupa. Di Balairung Utama kau sendiri yang mematahkan pertunangan. Lagi pula Ratna Maharani, apa kau sungguh tidak tahu? Kakekmu sembunyikan pedang kekuasaan di balik papan. Benda memberimu kebenaran untuk menepati janji. Kau tahu itu. Kau, bagaimana kau tahu? Demi harga diri kerajaanmu yang konyol. Demi membuktikan negeri Ratna bukan boneka. Kau langgar budi baik keluarga Pratama, nyawa kakekmu, dan perjanjian pertunangan. Yang kau hancurkan bukan hanya pertunangan, tapi nasib negeri selatan yang dibayar nyawa kakekmu, nyawamu sendiri, dan harga dirimu yang sesat itu. Kini kau minta aku tolong. Arif Pratama, jangan pergi, jangan biarkan aku mati. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tahu ini salahku, mohon. Ratna Maharani, kamu lupa di Balairung Utama. Kau sendiri yang buka perjanjiannya. Ini, tunangan Arif Pratama adalah aku, Maharani Surya. Bukan aku. Aku tertipu oleh si bajingan Bagas Wicaksana. Aku buta, hatiku buta. Aku salah percaya. Dialah yang selalu membujukku. Tolong selamatkan aku. Negeri selatan ku berikan padamu. Mulai sekarang, kau jadi raja. Aku jadi permaisurimu. Ratna Maharani, masih saja bermimpi. Arif Pratama, kau tega melihat orang mati. Raja tak boleh mati. Jika aku mati, rakyat Wiratama akan sengsara. Ya, Arif Pratama. Apa kau akan biarkan rakyat 3 negeri sengsara? Ilmu naga penelan langit begitu dijalankan, tak bisa dihentikan. Kalau dipaksa berhenti, pemilik aura naga akan langsung mati. Kalau kalian tak sabar untuk mati, biar ku bantu kalian. Enggak. Aku tak mau mati. Tuan Pratama, tolong aku. Aku salah. Aku sungguh salah. Berisik. Ini tanganku. Aku? Kok jadi begini? Bagas Wicaksana, kau apakan aku? Melakukan apa? Aura naga kalian sudah kumakan. Tak ada sisanya. Kalian hanya bisa hidup 5 hari lagi. Ini adalah sisa belas kasihku untuk kalian. 5 hari? Kak Arif, aku mohon, selamatkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku akan lakukan apapun. Aku akan jadi budakmu. Asal kau selamatkan aku. Sekarang, saatnya kita berduel. Bagus. Karif, aku sudah menyerap takdir 3 raja. Kekuatanku melonjak. Mantra 3 segel, musnahkan.
Kak Arif, 3 pedangmu sudah terikat dengan takdir 3 negeri. Kini 3 segel di tanganku, 3 pedangmu sudah tak berdaya. Sisa pedangmu hanya pedang kasih, kau bukan tandinganku. Kau terlalu yakin. Yakin? Kalau dulu aku tentu bukan tandinganmu, tapi kini aku sudah menyerap takdir 3 raja dan kau menghadapi kutukanmu. Hari ini, klan penebus pedang pasti punah. Kau bahkan bisa memprediksi kutukanku. Tentu saja, sayangnya Ratna Maharani dengan takdir burung Garuda sudah jadi orang tak berguna. Di dunia ini, tak ada lagi yang bisa mematahkan kutukannya. Arif, aku masih berguna. Aku bisa mematahkan kutukannya. Tolong selamatkan aku. Aku Garuda menari di langit. Aku bisa selamatkanmu. Selamatkan aku. Tidak perlu repot. Takdir burung Garuda, aku juga. Apa? Tidak mungkin. Kok kamu punya takbir burung Garuda? Kenapa? Cuma keluarga Ratna yang boleh punya takdir burung Garuda. Keluarga Ayu nggak boleh. Bagas Wicaksana, masih banyak hal yang tak terdugamu. Hari ini 4 pedang bersatu untuk membasmi sisa klan naga terlarang. Kesalahan sekali. Lalu kenapa? Ilmu hitam naga, naga dan harimau bersatu. Arif Pratama, kau hebat. Lalu kenapa? Aura naga 3 Raja Agung telah membuatku sekuat ini. Kau tak bisa mengalahkanku. Dengan darahku dan energi Barat Raya, akan kubantu suamiku, Arif Pratama, membasmi iblis. Terima kasih sayang. Hari ini, dengan pedang kasih yang berdarah cinta, akan kuhancurkan klan naga terlarang. Hebat pedang kasih. Hebat darah cinta. Merencanakan lama, ternyata sia-sia. Langit tak adil. Mulai hari ini, dunia ini milik Maharani Surya Barat Raya. Yang menyerah takkan dibunuh. Kita hormati Maharani Surya. Tuan, Sudah kukatakan, setelah ini selesai, akan kupertunangan. Ayu ingat. Aku salah.